Halo Sismansik, apa kabar? Masih semangat kan? Perkenalkan aku Amanda. Jadi hari ini aku bakal nemenin kalian semua untuk apa aja sih peraturan yang ada di SMA 6 Kota Jambi ini. Yuk kita langsung tanya kepada Bu Elis dulu waktu siswaannya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu, apakah Ibu bisa menceritakan garis besar tata tertib siswa dan bagaimana cara penerapan tata tertib SMA 6 Kota Jambi? Baiklah, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka itu akan menjelaskan tata tertib dan tata krama di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Secara garis besar, tata krama yang ada, tata tertib dan tata krama yang ada di SMA Negeri 6 Kota Jambi itu secara garis besarnya, pertama itu siswa harus datang sebelum jam 7 atau 10 menit sebelum jam 7 dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, siswa harus menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Jumat. Kemudian yang ketiga, siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, apa itu paskibraka, kemudian rohis, kemudian PMR, kemudian juga kegiatan-kegiatan pramuka, dan juga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan hari besar yang sifatnya agama, misalnya seperti Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tata tertib selanjutnya, siswa dilarang untuk membawa senjata tajam, kemudian merokok, kemudian apalagi terlibat narkoba. Ibu rasa mungkin itu secara garis besarnya. Kemudian cara menindaklanjuti atau sanksi untuk pelanggaran tersebut, karena di SMA Negeri 6 sudah ada proses untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tentang tata tertib. Itu ada prosesnya nanti dari guru bidang studi nanti melapor ke wali kelas, kemudian wali kelas nanti diproses, nanti ada panggilan 1, 2, dan 3, kemudian dilanjutkan ke BK nanti ada lagi prosesnya, nanti panggilan 1, 2, dan 3 setelah diproses. Kalau seandainya si anak tidak bisa merubah sikap atau tidak bisa melakukan perjanjian tidak ditetapkan, maka itu masalahnya naik ke kasus ke bagian waka kesiswaan. Nanti waka kesiswaan nanti ada lagi prosesnya, ada tahapnya, tahap 1, 2, dan 3. Kalau juga masih tidak bisa dibina, tidak berubah, maka naik ke kepala sekolah. Nanti yang mengambil sikap kebijaksanaan nanti adalah kepala sekolah SMA Negeri 6 Kota Jambi. Berasa seperti itu. Bisakah tolong Ibu ceritakan bagaimana pembinaan kedisiplinan siswa di SMA 6 Kota Jambi? Ya, kedisiplinan pembinaan terhadap tata tertib di SMA Negeri 6 Kota Jambi ini, ya kita memang menerapkan disiplin itu dengan mulai belajar dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Misalnya disiplin itu dimulai dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Karena tujuannya itu nanti adalah melatih bagaimana siswa harus datang pada tepat waktunya, kemudian bagaimana siswa bisa melakukan upacara dengan baik, bagaimana siswa itu bisa melaksanakan upacara dengan baik, bersikap sempurna, kemudian di dalam upacara itu nanti bisa juga dilatih bagaimana mereka itu bisa tegas dan tertib di dalam mengikuti upacara. Kemudian usaha yang lain itu mungkin juga melaksanakan kegiatan pramuka. Di dalam kegiatan pramuka itu juga untuk melatih mental siswa-siswa supaya bersikap tangguh, disiplin, kuat, dan bertanggung jawab. Kemudian dari segi spiritualnya, agamanya, setiap hari Jumat, baik yang agama Islam atau non-Muslim itu melakukan kegiatan rohis. Mungkin yang Islam melaksanakan di depan pendopo itu pembacaan Yasin, mungkin yang non-Muslim juga melaksanakan kegiatannya di lapangan basket yang bagian belakang. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita untuk mengharapkan siswa SMA Negeri 6 ini bisa melakukan hal-hal yang positif, bisa menjadi siswa yang tangguh, berakhlak mulia, punya agama, dan punya tanggung jawab yang tinggi terhadap dirinya sendiri, terhadap sekolah, orang tua, dan bahkan terhadap bangsa dan negara, dan juga terhadap masyarakat di sekitarnya. Begitu menurut Ibu. Kegiatan kesiswaan apa saja yang ada di SMA 6 ini
ini yang bisa dimanfaatkan peserta didik untuk membentuk karakter dan menumbuhkan bakat dan minatnya? Oh, baiklah, mungkin pertanyaan yang ini berkaitan dengan yang tadi ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan supaya membentuk karakter siswa-siswa yang baik dan tangguh itu, yang pertama tadi adalah paskibraka. Mungkin bisa di dalam kegiatan ekstrakurikuler paskibraka itu bisa kita lihat melatih fisik ya, karena harus diterpa fisik yang kuat, kemudian mental, berlatih jujur, kemudian berlatih sportif. Kemudian dalam kegiatan pramuka, karena Ibu sangat mendukung sekali kegiatan pramuka ini, juga bisa melatih rasa tanggung jawab, kemudian bersikap baik, bersikap sempurna, sopan santun, kemudian hubungan sosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Karena di situ juga diajarkan bagaimana kita harus hidup sederhana. Maksudnya sederhana di sini karena dalam kegiatan pramuka itu nanti ada mereka melakukan perkembangan di luar sekolah. Di sana mereka diterpa untuk bisa bertahan hidup sesuai dengan keadaan. Maksud Ibu itu maksudnya begini, nanti mungkin kan kamu mengadakan perkembangan dengan suasana yang keadaan apakah itu persiapan yang kurang ataupun dari segi dari segi fisiknya ya, dari segi dari segi kemampuan anak tersebut memang kamu diuji di sana. Jadi memang pramuka ini bisa melakukan dampaknya, bisa berdampak positif terhadap diri anak itu sendiri. Kemudian ada lagi kegiatan agama, tadi sudah Ibu jelaskan pada poin kedua, itu untuk melatih spiritual anak. Bagaimana anak bisa bersikap, berakhlak mulia, mempunyai sikap dan akhlak yang mulia terhadap kawannya, gurunya, terhadap bagian-bagian sekolahnya, terhadap lingkungannya, terhadap orang tua. Karena di dalam kegiatan agama itu di samping membaca Yasin, juga ada ceramah, diselingi oleh ceramah. Mungkin kita mengundang ustadz di luar dan juga mungkin bisa mengundang ustadz yang ada di SMA Negeri 6, maksudnya terhadap guru agama masing-masing yang ada di SMA Negeri 6, baik itu guru agama yang muslim maupun yang non-muslim. Merasa seperti itu. Apa saja pesan-pesan Ibu untuk adik-adik calon peserta didik baru agar bisa beradaptasi dalam berperilaku dan kemampuan menerapkan tata tertib dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab? Baiklah ya, Ibu sebagai wakil kesiswaan, ada pesan-pesan dan harapan Ibu terhadap kelas 10 ini. Terhadap anak didik siswa baru ini memang kita mempunyai tantangan yang kuat karena mereka dari SMP ke SMA itu mempunyai masih masa transisi, masih ada rasa galaunya, masih masa mencari jati diri. Jadi memang Ibu berharap perlu adanya kerjasama, baik itu pengurus OSIS, kemudian wali kelasnya, kemudian kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, kemudian kasubag TU-nya atau TU-nya untuk mendukung bagaimana anak ini bisa menjalankan tata tertib yang ada di sekolah ini. Jadi berkesinambungan. Apa itu bisa wali kelas, kemudian yang tiket. Karena apa? Tanpa ada kerjasama masing-masing kita, Ibu rasa kita tidak bisa menegakkan tata tertib yang ada di SMA Negeri 6 ini. Karena adalah satu tantangan bagi anak didik yang baru ini. Ibu rasa tantangan sangat besar sekali karena ada perubahan situasi dari waktu SMP ke SMA. Jadi Ibu harap adanya kerjasama di semua pihak untuk menegakkan tata tertib ini supaya peserta didik ini bisa menjalankan sebagai siswa yang tertib, bertanggung jawab, kemudian siswa yang jujur, kemudian berakhlak mulia. Ibu rasa seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan apa aja sih peraturan yang ada di SMA 6 Kota Jambi ini? Oke, sekarang kita selanjutnya tanya ketua OSIS yuk. Apa aja sih yang ada di sekolah ini kegiatannya? Selamat pagi. Selamat pagi. Bisakah kamu ceritakan tentang pengalaman sebagai ketua OSIS di SMA 6 Kota Jambi ini? Kalau untuk pengalaman menjadi ketua OSIS di SMA 6 ini cukup banyak. Yang pertama itu dari mulai kita sedih, susah, bahagia, semuanya menjadi satu. Kita pun harus tetap profesional dalam menjalankan tugas. Dan kalau untuk kayak bahagianya itu, kemudian senangnya itu banyak juga. Pokoknya makanya untuk kayak seperti
susah senang itu emang banyak. Senang itu kita bisa dapat kawan banyak, kemudian bisa ketemu dengan organisasi lain, kemudian kita bercerita, sharing-sharing dengan organisasi lain. Nah, dan sedihnya itu juga banyak juga, mulai kita capeknya juga ada, semuanya dapat. Nah, susahnya itu kayak kita yang pertama itu mengatur anggota. Kalau anggota itu kalau memang susah diatur, apalagi namanya beda-beda kepala, beda pendapat, nah itu wajar karena kita berorganisasi. Karena di organisasi inilah kita diajarkan untuk menjadi satu pendapat, satu pikiran. Nah, untuk menyatukan itu susah. Nah, itulah makanya gunanya kita di organisasi OSIS. Nah, Ceritakan apa saja visi misi dan program kerja OSIS. Nah, kalau untuk visi misi, yang pertama visi kita itu satu, yaitu mewujudkan OSIS berjiwa cerdas, religius, aktif, kreatif, dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Karena disitulah pedoman OSIS. Nah, karena kalau satu visi itu akan menuai keberhasilan. Nah, kalau kita sudah berbeda visi, kita lebih mementingkan misi. Jangan harap kita bisa menjadi organisasi yang bisa dapat dicontoh. Karena kalau orang yang lebih memilih seperti misi, mementingkan misi, itu nanti akan berujung ke kacauan. Karena misi itu kalau bisa digambarkan karena ego. Karena kalau sudah ego tinggi, karena lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Nah, kalau kita sudah satu visi, cukup bagus itu kalau untuk memajukan satu organisasi. Nah, kemudian misi OSIS yaitu yang pertama mendukung kegiatan siswa yang bersifat positif. Contohnya kayak organisasi di bidang olahraga kayak bola, basket, dan segala macamnya. Dan voli semua kita dukung. Dan pendanaannya juga kita yang dukung juga dari dana OSIS. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan jiwa nasionalisme lewat berbagai macam kegiatan. Nah, ini nih seperti kegiatan PMR, Paskib. Nah, itu yang berjiwa nasionalisme. Kemudian ada juga seperti kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan siswa ini cinta kepada bangsanya gitu. Nah, jadi itu tadi lewat kayak Paskib. Ya, Paskib ini kan diajarkan disiplin, bertanggung jawab. Nah, disitulah kita dapatkan untuk setiap organisasi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengharumkan nama sekolah melalui bidang akademik dan non akademik. Nah, kita juga di organisasi maupun di setiap kegiatan itu membawa nama sekolah. Yaitu tadi kalau kita menang berarti kita telah mengharumkan nama sekolah. Nah, di bidang akademik contohnya kita mengirimkan kegiatan lomba studi banding fisika, kimia, kemudian di IPS itu ada seperti ekonomi, dan segala macamnya. Nah, untuk di non akademik itu kayak olahraga kayak angkat besi, renang, dan segala macam. Dan contohnya itu seperti yang ada di belakang ini. Ini di bidang non akademik. Nah, disitulah kita dapatkan dari kita bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, kemudian lanjut yang keempat yaitu membuat program kegiatan yang mengasah kreativitas dan membangun kemandirian. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk berkreatif. Nah, berkreatif dalam segala hal, yaitu yang pertama membuat kegiatan-kegiatan yang unik gitu. Nah, contohnya kayak 17 Agustus. Nah, nanti pas di 17 Agustus itu siswa kita rangkul suruh membuat contohnya surat-surat kecil ataupun puisi-puisi yang surat kecil ataupun puisi-puisi lah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dan membangun kemandirian. Jadi siswa itu setelah dituntut untuk kreativitasnya, jadi mereka bisa mandiri. Nah, yang pertama pasti butuh kita bimbing dulu,
kita ajarkan. Tapi kalau siswa sudah paham, pasti dia akan mandiri. Oh, cara membuat kreativitas ini kayak mana. Nanti kreativitas mereka itu nanti akan ditempel di mading OSIS, mading sekolah. Jadi ada timbal baliknya. Mereka menghargai OSIS dan kita pun menghargai mereka. Nah, kemudian yang kelima yaitu menjadikan OSIS sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Nah, di sini OSIS itu menampung semua aspirasi siswa. Jadi siswa contohnya mau membuat kegiatan seperti ini, misalnya wall art, kemudian kegiatan membuat kreativitas dari bahan kayu segala macam. Nah, itu kita rangkul semuanya, apalagi di bidang akademik yang tadi. Bagian di bidang akademik seperti kimia tadi, fisika, ekonomi dan segala macamnya. Dan ini juga kita dalam merangkul aspirasi ini, kita juga membutuhkan kayak seperti guru pembimbingnya juga seperti guru prakarya, karena guru prakarya itu yang membantu membimbing mereka untuk membuat aspirasi-aspirasi, dan juga kita meminta bantuan juga dukungan dari sekolah untuk aspirasi siswa. Dan di sini juga aspirasi mereka selalu kita tampung, kita salin. Nah, kemudian kita sampaikan kepada sekolah bahwa siswa ini maunya seperti ini. Jika itu memang membawa ke depannya lebih baik, kita ajukan. Kalau itu membawa yang tidak baik, kita buang. Kita menampung aspirasi yang bersifat positif di sekolah ini. Itulah misi dari OSIS, dan itulah yang tadi itu visi misi OSIS. Oke. Bisa kamu ceritakan organisasi dan ekstrakurikuler lain yang ada di bawah naungan OSIS? Nah, kalau untuk organisasi di bawah naungan OSIS itu ada 4. Yang pertama itu ada Rohis, Rokris, PMR, dan Paskib. Itu semua di bawah naungan OSIS. Dan untuk yang pramuka itu di bawah naungan sekolah. Sama halnya seperti OSIS, karena pramuka ini bersifat wajib dari pemerintah pusat lagi. Nah, jadi tapi kalau sudah di sekolah tetap pramuka itu di bawah naungan OSIS, karena OSIS lebih tinggi untuk di bidang jabatan organisasinya. Kemudian lanjut di bidang ekstrakurikuler. Itu banyak, mulai dari bidang olahraga, itu ada futsal, ada sepak bola, voli, basket, kemudian bulu tangkis, dan lain-lainnya. Untuk di bidang tari, seni tari itu ada tari tradisional dan dance. Kemudian ada juga hal yang terbaru, ini baru kita buat lagi dari OSIS, yaitu di bidang media, yaitu sinematografi. Nah, kalau di siswa bilang itu kita nyebutnya semansik kreatif. Nah, itu sangat bagus karena kita tidak mau kalah juga dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada sinematografinya. Jadi SMA 6 itu udah membuat ekstrakurikuler baru, yaitu sinematografi di bidang media. Jadi kalau untuk adik-adik sekalian yang punya kreativitas, silakan dipotong lagi. Yang punya bakat di bidang media silakan masuk di sinematografi. Ini kita didukung, siap. Semansik kreatif. Apakah ada pesan untuk adik-adik peserta baru? Pesan-kesannya yang pertama itu pesannya setelah masuk SMA 6 jadilah siswa yang baik, kemudian ikutilah organisasi. Karena kenapa? Di organisasi itulah kalian diajarkan kedewasaan, belajar menghargai dan berpikir. Nah, kemudian di Semansik ini jangan lupa dengan akademiknya. Jadi walaupun kalian sudah ikut di non akademik, kalian harus imbang dengan akademiknya. Jadi di kelas kalian mendapat juara kelas,
di luar di luar akademiknya, di non akademiknya kalian juga mendapat prestasi. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan apa aja peraturan dan organisasi yang ada di SMA 6 Kota Jambi ini. Nah, videonya sampai di sini dulu ya. Bye-bye.